Paroki Santo Maximinus Kolbe Bukir, paroki yang berada di ujung timur Keuskupan Ruteng. Paroki ini terletak di wilayah Kecamatan Elas Selatan, Kabupaten Manggarai Timur. Paroki Santo Maximilianus Kolbe Bukir memiliki 4 wilayah utama yang beroperasi di sekitar wilayah paroki dan belasan stasi lainnya di kampung-kampung yang jauh dari paroki. Kali ini saya sudah berada di wilayah Paroki Bukir untuk menelusuri sejarah gereja ini. Nah, tentu teman-teman pasti sudah sangat penasaran dengan sejarah berdirinya gereja ini. Untuk lebih jelasnya, mari simak video wawancara singkat saya. Maximilianus Kolbe mengambil jalan itu, dia berani untuk menerima tawaran menggantikan seorang bapak, dan dia menawarkan diri untuk menggantikan seorang bapak yang pada saat itu berada dalam tahanan kamp Jerman di bawah pimpinan Nazi untuk dibunuh menggantikan seorang ayah itu. Dan sejak saat itu Paroki Bukir mengganti nama dari Salib Suci menuju Santo Maximilianus Kolbe, dan di gereja Paroki Bukir memiliki relikwi atau salah satu anggota tubuh, dan itu terdapat di gereja Paroki Bukir. Lalu dalam perjalanannya Paroki Bukir berkembang, nama Salib Suci itu dipindahkan ke Paroki Mamba. Baik, seperti yang dijelaskan tadi, Paroki Bukir sudah berganti-ganti nama pelindung dari Santo Franciscus menjadi Santo Maximilianus Kolbe. Lalu, apakah kedatangan bangsa Eropa
dapat atau mempengaruhi berdirinya gereja Bukir di Bukir ini? Secara langsung dampak yang dialami oleh umat tentu tidak, karena paroki ini atau daerah ini tidak sedikit pun mengalami penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Secara langsung tidak mengalami. Namun karena ada beberapa imam yang berjuang untuk mengunjungi wilayah ini di tahun 1920-an, itulah sebabnya mengapa umat lebih memilih untuk menerima ajaran agama Katolik ketimbang ajaran agama lain. Sempat datang ya orang-orang dari Protestan, dari Muslim, sehingga Muslimnya terbatas sampai di Lempajang, sedangkan kita Katolik bisa masuk sampai di daerah ini. Itulah sebabnya secara langsung mungkin tidak mengalami, namun kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus berhembus kemana saja, maka pengaruh orang Eropa sebagai orang-orang yang membawa ajaran agama Katolik ke Bukir sangat berpengaruh. Baik, yang berikut, siapa yang menjadi penggagas dari berdirinya gereja Bukir? Gereja Paroki Bukir ini sesungguhnya lahir dari sebuah kebutuhan pendekatan pelayanan pastoral. Seperti yang saya kisahkan tentang bagaimana sejarah berdirinya, itu dimulai karena antara Lengkuajang dan Landonanga sangatlah jauh. Akhirnya ditetapkan Lengor sebagai ibu kota paroki, pusat paroki, dan untuk merangkul seluruh wilayah di wilayah ini minus bagian selatan, bagian barat, bagian timurnya Paroki Mukun. Jadi kita dulu mengalami begitu banyak stasi-stasi dengan wilayah yang sangat luas. Hampir sebahagian dari wilayah Kecamatan Elar Selatan, Kecamatan Elar dan juga Kecamatan Kota Komba. Penggagas utamanya sebenarnya dianimasi oleh para petugas pastoral di saat seperti itu, dan yang ditugaskan langsung untuk mengarahkan paroki ini dari Lengor ke Bukir adalah Pater Stepros SVD. Seperti yang kita tahu, Bukir ini adalah daerah yang kental akan adat. Lalu apakah hubungan adat dan apakah ada hubungan antara adat Bukir dengan berdirinya gereja ini? Seluruh perjalanan sejarah gereja Katolik hadir di tempat ini di backup oleh kebudayaan setempat. Dia hadir dan merasuk melalui kebudayaan setempat. Dan karena itu, gereja Katolik bisa diterima oleh masyarakat di sini karena terlihat bahwa gereja Katolik tidak memiliki pertentangan yang signifikan. Walaupun dalam beberapa hal butuh waktu bagi gereja Katolik untuk memberikan pencerahan tentang bagaimana hubungan kemanusiaan dengan yang ilahi, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan kosmos atau dengan alam, dan hubungan manusia itu dengan dirinya sendiri. Baik, yang berikut adalah pertanyaan subjektif. Jadi, menurut Bapak, siapakah pastor yang paling berkesan bagi Bapak? Kalau saya sebagai umat Katolik di sini, mungkin representasi dari seluruh umat Paroki Bukir, semua pastor yang datang ke sini telah memberikan jasa baik. Ya, tentu mereka memiliki kemampuan dan kelemahannya masing-masing. Bagi kami umat Paroki Bukir, orang Eropa yang berjuang untuk memajukan wilayah ini cukup terkenal namanya, salah satunya di urutan yang paling tinggi mungkin Pater Stepros, karena begitu lama dia berada di tempat ini. Namun juga ada Pater Frans Miseros, Pater Frans Galis, Pater de Graaf, dan beberapa nama lain, dan itu sudah tercatat di lembaran sejarah Paroki Bukir, terdapat di Pastoran Bukir. Baik, sekian wawancara singkat tentang sejarah gereja Bukir yang dapat saya lakukan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.